Shalom, semangat pagi buat semua Bapak Ibu, luar biasa di udara yang dingin ini semuanya menyiapkan diri untuk mengikuti prayer meeting, ini luar biasa sekali. Beberapa hari terakhir ini saya sudah menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan tentang doa. Yang pertama, doa yang memberi. Yang kedua adalah tujuan doa, bukan untuk membuat kita jadi peminta-minta, tetapi tujuan akhir dari doa supaya kita terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini, pagi ini, saya akan menyampaikan tentang prinsip di dalam doa. Sebenarnya prinsip di dalam semua kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita ini memiliki kanonisasi Alkitab yang terdiri dari 66 kitab, ya, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tetapi jika kita sarikan 66 kitab ini, kita akan menemukan prinsip kehidupan, termasuk di dalamnya prinsip berdoa. Dan itu ada di kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama, dan kalimat pertama. Ya, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1, dan kalimat pertama itulah yang menjadi prinsip kehidupan di dalam kekristenan. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 dan kalimat yang pertama. Pada mulanya Allah. Saudara, ini adalah 3 kata yang menjadi dasar dari semua 66 kitab kita. 3 kata ini juga menjadi dasar dari semua kehidupan manusia. Ketika kita melakukan apapun dalam hidup kita, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun pelayanan, doa, dan semuanya, kita harus kembali kepada prinsip yang paling utama ini, yaitu pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah tidak hanya Dia menciptakan langit dan bumi, tapi juga menciptakan semua makhluk, semua manusia. Dia juga yang mengatur semuanya, mengendalikan semuanya, karena Dia adalah pada mulanya Allah. Kalau dikatakan pada mulanya Allah, saudaraku, berarti sebelum segala sesuatu ada, itu Tuhan sudah ada. Karena Dia yang mencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara Dia sendiri tidak diciptakan, tapi Dialah Sang Pencipta. Kita bisa belajar prinsip pada mulanya Allah di dalam 2 kebenaran, saudaraku. Yang pertama, pada mulanya Allah berbicara bahwa Dia adalah Sang Pencipta. Dia mencipta seluruh alam semesta, Dia menciptakan kehidupan saudara dan saya. Dan kalau Dia adalah Sang Pencipta, Dia jugalah satu-satunya yang mampu untuk mengatasi, memberi jalan keluar, mengubahkan, memulihkan seluruh kehidupan manusia, kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Sang Pencipta. Contoh, manusia itu memiliki ruang kosong di dalam hidupnya, saudara. Dan ruang kosong itu hanya bisa penuh, hanya bisa dipuaskan kalau diisi oleh Tuhan, pribadi Tuhan. Karena Dia adalah yang mencipta kita. Manusia mencoba mengisi ruang kosong dalam hidupnya ini dengan mengejar kekayaan, dengan mengejar prestasi-prestasi hebat, pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Dia berpikir bahwa itu mampu untuk mengisi kekosongan hidupnya. Tapi ternyata setelah dia dapatkan semua itu, kekayaan yang luar biasa, prestasi yang begitu hebat, pangkat begitu tinggi, kedudukan, kekuasaan, itu semua tidak mengisi kekosongan hidupnya. Kenapa?
Karena satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan hidup manusia itu adalah pribadi Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kehidupan manusia. Di sebuah perusahaan, saudaraku, ya, mereka tiap hari memproduksi produk yang begitu banyaknya, sehingga tidak boleh mesinnya itu mati. Tapi satu hari, ya, salah satu mesin itu mati. Padahal mereka belinya mahal sekali, dan mereka beli mesin yang berkualitas. Teknisi dari perusahaan itu mencoba memperbaiki, tapi tidak berhasil. Akhirnya mereka telepon kepada dealer yang menjual, ya, prinsipal yang menjual produk atau mesin itu kepada mereka. Didatangkanlah teknisi dari pembuat mesin itu. Ketika mencoba untuk mencari tahu kesalahannya, memperbaiki, ternyata nggak berhasil juga. Akhirnya orang yang membuat mesin, ya, itu yang didatangkan. Pencipta mesinnya ini yang didatangkan. Setelah dia cek kiri kanan semuanya, alat itu, mesin itu, saudaraku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, ternyata dia menemukan penyebab dari kerusakan mesin itu. Lalu dia ambil palu, saudaraku. Dia ketok-ketok bagian tertentu dengan lembut, saudaraku. Ya, eh, dan itu disaksikan oleh presiden direktur perusahaan itu. Dan ternyata setelah diketok-ketok, saudaraku, ya, perbaikan yang sangat sebentar itu, mesinnya jalan kembali, saudaraku, dan pulih. Ya. Dan pemilik dari perusahaan itu begitu takjub, kagum, ya. Ternyata pencipta mesinnya didatangkan, dan itu dalam waktu singkat beres. Tapi presiden direktur perusahaan ini kaget ketika tagihannya muncul, saudaraku. Ya, ketika bill perbaikan ini muncul, ternyata biaya perbaikannya itu sampai ribuan dolar. Pemilik perusahaan ini kaget sekaligus marah, ya, presidennya. Dan dia berkata, ini kan cuma hanya ketok saja. Diketok-ketok beberapa bagian, lalu setelah itu sembuh, mesinnya jalan. Kalau cuma ketok begitu saya juga bisa, kenapa biayanya begitu besar? Lalu pencipta mesin ini berkata, Pak, kalau hanya ketok mesin, Pak, itu anak kecil juga bisa. Ya. Dan tapi tahukah Anda bahwa yang menyebabkan, ya, mesin ini kembali bisa berjalan itu bukan karena diketoknya, tapi karena berhasil ditemukan apa yang menjadi penyebab dari kerusakan mesin ini. Nah, kalau biaya mengetok, Pak, mungkin $10 itu udah cukup. Tapi biaya untuk menemukan penyebab dari rusaknya mesin ini, itu yang biayanya ribuan dolar. Ya. Presidennya langsung terdiam, karena dia juga tahu sebagai seorang pebisnis, ya, bahwa menemukan akar masalah untuk bisa menyelesaikan itu bukan hal yang mudah. Dan mesin itu harus mendatangkan penciptanya supaya bisa mengatasi kerusakannya, menemukan kerusakannya, dan memperbaiki kerusakannya sehingga pulih kembali. Bukankah dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, ya, kadang-kadang mengalami tantangan yang berat, masalah yang kita tidak mampu menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau engkau datang dalam doamu kepada Sang Pencipta, Allah pada mulanya Allah itu, maka Dia mampu untuk mengatasi masalah dalam hidup kita. Sebesar apapun. Kita sering mendengar sebuah kalimat yang mengatakan, sebesar apapun masalah saudara, Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Itu betul. Tapi Tuhan bukan hanya lebih besar daripada masalah saudara, tapi Dia juga yang akan
menemukan solusi dari masalah saudara, memberi pertolongan tepat pada waktunya, karena Dia adalah Sang Pencipta. Karena Dia Sang Pencipta, tentu saja semua permasalahan kehidupan manusia ciptaannya itu tidak akan pernah lepas dari kendalinya. Dia mampu untuk mengatasinya, dia mampu memperbaikinya, dia sanggup memulihkannya, dan dia memberi pertolongan tepat pada waktunya, karena Dia yang menciptakan kehidupan saudara dan saya. Dia yang tahu masalah kita, dan Dia punya cara untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak usah takut dalam menghadapi hidup ini, jika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian memposisikan dan menempatkan pada mulanya Allah. Itu sebagai prinsip hidup saudara, sebagai prinsip di dalam doa-doa saudara. Yang kedua, saudaraku, pada mulanya Allah berbicara tentang sebuah prinsip penting, bahwa Allah adalah sumber. Dia adalah sumber dari segala sesuatunya. Ya. Dan kalau Dia sumber, saudaraku, kita tidak akan pernah kehabisan hikmat. Kita tidak akan pernah kehabisan ide. Kita tidak akan pernah kehabisan jalan keluar atau solusi ketika kita datang kepada Dia, menempatkan Dia sebagai sumber atas kehidupan kita. Satu kali saya melayani di sebuah kota di Kanada, saudaraku, di Toronto. Saya melayani konferensi tahunan mereka, dan di waktu luang, saya diajak oleh gembalanya untuk mengunjungi salah satu keajaiban dunia, yaitu air terjun Niagara. Saya dengan istri berdiri dan memandang dengan takjub air terjun yang luar biasa ini dari sisi Kanada, saudaraku. Begitu besar, begitu luar biasanya, jutaan liter air sebagai debit dari air terjun ini jatuh ke bawah, sekian ratus meter ke bawah, saudaraku, dan di bawah ada batu karangnya, dan air yang terjun itu, saudaraku, itu menghantam batu karang itu. Saya berdiri, saudaraku, di atas posisinya, dan itu jaraknya jauh daripada hantaman air ke batu karang di bawah. Tapi saking besarnya debit yang jatuh ke bawah, saudara, itu membuat air yang jatuh dan menghantam batu karang itu muncrat ke atas, sehingga saya bisa merasakan seperti hujan gerimis, saudaraku. Padahal jarak antara saya berdiri dengan air yang menghantam batu karang itu jauh sekali. Saya di atas, air itu ada di bawah, saudaraku. Tapi saya bisa merasakan mentalnya atau muncratnya air itu kembali. Dan saya takjub sekali, saudaraku. Betul-betul ini salah satu keajaiban dunia, air terjun yang begitu luar biasa, debit airnya yang begitu besar. Sementara saya mengagumi begitu limpahnya air yang mengalir, saudaraku, yang membuat air terjun ini begitu luar biasa. Tiba-tiba Tuhan memberi pengertian kepada saya. Dia berkata begini, kalau kamu kagum, takjub dengan limpahan air, dengan debit yang luar biasa seperti itu, kamu tahu bahwa ini akan berhenti kalau tidak ada sumbernya. Air itu begitu deras, begitu banyak debitnya itu melimpah keluar. Itu karena jauh dari tempat itu ada sumbernya. Ada mata air yang keluar tanpa pernah berhenti dengan volume dan debit yang luar biasa besar. Jadi sebetulnya air terjun ini bukan sesuatu yang ada apa-apanya kalau tidak ada sumbernya, saudara. Sumbernya itulah yang menyebabkan air terjun ini berlimpah dengan air dan menjadi salah satu keajaiban dunia.
Tuhan memberi pengertian dalam hidup saya. Hidupmu seperti apapun. Kalau engkau menjadikan aku Tuhan sebagai sumber hidupmu, engkau akan luar biasa. Sumbernya luar biasa, maka hidupmu yang diberikan berkat oleh sumber itu juga akan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai sumber atas hidup kita, maka hidupmu akan luar biasa. Jauh lebih luar biasa dari air terjun Niagara. Saya ingat beberapa tahun yang lalu anak pertama saya yang sekarang menempuh spesialis dokter. Waktu itu dia masih menempuh pendidikan dokter umum dan masih semester-semester awal. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mau apply untuk student exchange, untuk pertukaran pelajar. Ya, dan saya tanya, negara mana yang kamu doakan, yang kamu yakini Tuhan akan beri kepadamu untuk kamu bisa pertukaran pelajar? Dia berkata, Eropa. Saya doakan Eropa, dan saya punya iman, saya percaya, saya sudah doa, saya baca firman Tuhan, dan Tuhan meyakinkan hati saya bahwa Tuhan akan memberi kepada saya kesempatan untuk tukar pelajar ke Eropa. Setelah itu dia apply, dan kemudian hasilnya keluar, dan ternyata dia diterima. Waktu dia datang kepada saya, ya ternyata dia mau konsultasi. Kenapa? Karena dia ternyata diterima bukan di Eropa, tapi di negara Brasil, saudaraku. Sebetulnya diterima di negara manapun, itu kesempatan baik buat mahasiswa kedokteran Indonesia. Belajar perkembangan medis dan ilmu kedokteran di negara-negara lain sebagai perbandingan, sebagai studi banding. Dan dia dapat berhasil. Lalu saya tanya, dari doamu, kamu dapat apa? Eropa. Sekarang kamu dapat berhasil. Justru itu aku mau konsultasi sama papi gimana baiknya. Saya berkata, kamu yakin kamu akan dapat Eropa? Yakin. Saya berkata, doa lagi nak. Pelajari firman Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sumber di dalam doamu. Ya. Berikan kesempatan pertukaran pelajar ke Brasil kepada mahasiswa kedokteran lain. Kamu apply lagi untuk tahun depan. Kalau kamu jadikan Tuhan sumber di dalam doamu, dan Tuhan yang memberi iman kepadamu, percaya apa yang Papi katakan, tahun depan kamu akan berangkat ke Eropa untuk pertukaran pelajar. Dan betul Bapak Ibu sekalian, tahun depan dia berangkat ke Eropa untuk pertukaran pelajar. Dan yang luar biasa selama dia pertukaran pelajar di Eropa, dia dimentor oleh profesor terbaik ya, di rumah sakit itu di negara itu. Ya. Dan sebagai mahasiswa semester awal-awal, dia tidak boleh menangani pasien, tapi hampir tiap hari dia diajak masuk ke ruang operasi, profesor itu mengoperasi pasien, bahkan di dalam tingkat kesulitan yang paling tinggi, dia diajak masuk ke ruang operasi untuk melihat, membantu di situ. Setelah selesai operasi, dia dipelajari, dia diberikan bimbingan, dia diajar kenapa harus yang dioperasi bagian itu, kenapa yang harus diambil sekian bagian. Itu semua diajarin sama profesornya, sehingga dia menyukai operasi, saudaraku. Dan itu yang membuat sekarang dia menempuh pendidikan spesialis dokter yang juga banyak mengoperasi pasien, saudaraku. Saudara, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai sumber, maka apa yang menjadi doanya itu menjadikan Tuhan menjawab. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, ketika Anda tekun berdoa, Anda datang di dalam doa, menemukan Tuhan di sana. Jadikan ini sebagai prinsip penting. Pada mulanya Allah. Dia pencipta,
Dia sanggup mengatasi semua masalah hidup saudara dan saya, dan Dia akan memberikan apapun yang engkau butuhkan ketika engkau menjadikan Dia sebagai sumber. Mari kita berdoa, Tuhan, terima kasih setiamu menyertai kami. Kami mau menempatkan Engkau pada mulanya Allah di dalam semua segi kehidupan kami, khususnya dalam doa kami, karena Engkau adalah Sang Pencipta dan Engkau adalah sumber dari segala sesuatunya. Engkau sumber berkat kami, Engkau sumber kesembuhan kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber dari segalanya atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.